Halo teman-teman yang ada di seluruh tanah air. Nah, kita ketemu lagi ya. Di sini kita sedang berada di pasar Gondang. Kita berada di pasar Gondang dan kita akan mulai jalan sambil membahas mengenai YouTube. Tapi sebelumnya teman-teman untuk subscribe dulu ya. Karena satu subscribe itu sangat bermanfaat dan sangat berarti buat saya untuk mengembangkan channel ini. Dan juga jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk share dan like-nya ya. Jangan lupa untuk like. Oke teman-teman, sambil jalan kita akan membahas mengenai YouTube. Ya teman-teman, ada pertanyaan, satu dua pertanyaan dari seorang konten kreator. Saya membaca dari sebuah komen ya, baca dari sebuah komen dari seorang konten kreator meminta dulu channelnya, katanya dia loh ini, dulu channelnya itu bisa dia dari channelnya ini dia bisa mendapatkan gaji puluhan juta. Gajinya menurut dia itu gajinya antara 20 juta, di bawah 20 juta, di atas 10 juta. Kenapa dia komen ke saya atau menceritakan kepada saya? Karena sekarang channelnya itu terkena diskon dari YouTube. Inilah dia kemudian cerita kepada saya. Kita belok kiri aja ya, dari jalan-jalan yang ya agak-agak sepi itu, agak sepi dan agak gelap. Oke, kita lanjut ya. Channelnya sekarang ini terkena dismonet dari YouTube, dan channelnya itu setelah saya cek itu mengenai ceramah pemuka agama. Dulu memang channel ini memang sangat viral ya, channel seperti ini dulu memang sangat viral dan bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah untuk konten kreatornya ya, puluhan juta, bahkan channelnya itu sudah besar bisa menghasilkan ratusan juta rupiah dulu. Tapi ya itu dulu, tapi sekarang channel macam tersebut banyak yang terkena dismonet. Kenapa hal itu terjadi ya? Karena channel seperti ini kan sekarang udah banyak sekali, apalagi sekarang para pemuka agama mungkin kan juga mempunyai tim manajemen ya. Tim manajemen dari para pemuka agama tersebut kan juga membuat sebuah atau merekam videonya juga ya. Dan kemungkinan juga tim manajemen dari pemuka agama ini juga mempunyai channel di YouTube juga, sehingga apa yang terjadi, sehingga kan kemungkinan besar video dari pemuka agama ini oleh tim manajemennya kan sudah diberi label hak cipta ya. Ya itu ya, banyak yang terjadi. Selain itu juga kan karena banyak ya channel seperti ini kan ya, sehingga banyak yang mengupload video macam ini, sehingga banyak terdeteksi konten yang digunakan ulang atau konten berulang, sehingga yang terjadi banyak channel-channel daripada konten kreator yang channelnya mengenai tema seperti ini banyak yang terkena dismount. Dulu memang channel seperti ini banyak yang menghasilkan penghasilan dari channel seperti ini sampai puluhan juta, bahkan ada yang sampai ratusan juta.
Tapi karena telah terlalu banyaknya dan saking banyaknya ini yang menyebabkan banyak channel-channel yang temanya seperti ini terkena dismonet. Mungkin hanya dari tim manajemen dari pemuka agama itu yang tidak terkena dismonet karena mereka lah yang mempunyai hak ciptanya. Seperti itu ya teman-teman. Akan tetapi hal macam itu sebenarnya juga bisa kita atasi dengan cara bagaimana? Dengan cara yaitu kita pada saat satu ya acaranya ya satu, kita pada saat merekam sebelum atau pada saat si pemuka agama itu mulai berceramah, maka kita merekam, kita juga harus bisa memasukkan suara kita atau dubbing kita ke rekaman video tersebut, sehingga video tersebut terlihat berbeda karena ada suara kita yang yang kita rekam di dalam video kita untuk merekam si pemuka agama tersebut, atau dengan kata lain kita dubbing lah, kita dubbing. Paling tidak dubbing dari suara kita itu kan bisa menyelamatkan video kita dari channel kita dari dismount. Kemudian yang selanjutnya kita beri narasi, videonya kita beri narasi. Bagaimana memberikan narasi ya, kita menjelaskan si pemuka agama tersebut, kita jelaskan bahwa dia menjelaskan mengenai ini ya, kita narasikan videonya. Kemudian selanjutnya bisa kita menggunakan video reaction. Nah, video reaction itu juga nanti akan bisa membuat video kita berbeda dari video aslinya, atau mungkin juga kalau kita bisa menjelaskannya dengan lebih simple, lebih singkat ke penonton, itu juga menjadi sesuatu yang lebih baik, sehingga video kita itu terlihat berbeda dari yang aslinya. Meskipun hasil videonya kita rekam sendiri ya, tetapi tetap itu akan terkena dismonet untuk video macam-macam tersebut. Nah, video macam tersebut, video ceramah ini kan banyak sekali bertebaran di mana-mana kan. Nah, karena selain juga mungkin tim dari si pemuka agama juga mempunyai tim manajemen, sehingga kan melabeli videonya dengan hak cipta, sehingga tidak bisa atau tidak supaya untuk melindungi videonya, mungkin untuk melindungi videonya supaya tidak disalahgunakan, seperti itu ya. Kita sekarang sampai di Basin, pertigaan Basin. Ini sangat ramai pertigaan Basin ya, karena di sini kan banyak truk-truk pasir lewat juga. Ini ada cewek nih, cewek. Dan selanjutnya, oke, kita lanjutkan di nah, video reaction ini nanti akan menyelamatkan video kita ya. Paling tidak mungkin kalau terkena teguran, paling tidak kita hanya terkena dolar kuning atau dolar merah ya, terkena dolar merah, sehingga kita tidak mendapatkan pembayaran dari video tersebut. Kalau hanya satu video yang terkena dolar merah ya, kita tidak mendapatkan penghasilan dari satu video tersebut. Tetapi kan channel kita aman, tidak terkena dismonet,
seperti itu ya teman-teman semuanya. Ayo tetap semangat ya, tetap semangat semuanya. Memang di YouTube memang banyak sekali mengenai hal-hal video-video ya, dan juga konten-konten yang semuanya ada di situ. Jadi kita juga harus pandai-pandai kita dalam mengolah sesuatu. Jangan kita ambil mentah saja dari saran dari salah seorang konten kreator, kita ambil mentah saja, tapi kita juga harus melakukan riset dan juga harus pandai-pandai memilah juga. Baik teman-teman semuanya, kali ini kita berada di Desa Nglinggi. Ini kita hampir sampai di Desa Nglinggi. Saya gelap ya karena ini kan sawah semua, kanan kiri kan sawah semua ini. Ini sawah, itu juga sawah. Ya teman-teman, kita lanjutkan ya. Sekian tadi untuk penjelasan saya, cukup sekian ya. Sekarang kita lanjutkan untuk perjalanan saja. Oke, kita sekarang sudah sampai di Desa Nglinggi, Kebonarum Klaten. Ya, ini Desa Nglinggi. Nah, setelah habis nanti ini ke sana, dan nanti mentok sampai di Pasar Gayam Prit, mentok di barat sana. Ini kita sampai di Pasar Gayam Prit. Di sini sudah banyak sekali ruko-ruko. Dulu daerah sini itu sawah semua teman-teman. Tapi di sini sekarang banyak berdiri ruko. Dan ini juga sudah berdiri satu pom bensin. Ini pom bensin ini baru teman-teman. Dulu belum ada nih, pom bensin belum ada nih. Waktu saya masih sekolah dulu belum ada. Kita sekarang berada di udah sampai di perempatan lampu trafik Nglinggi. Nah, ini perempatan itu ya, itu perempatan. Kalau ke kanan kita tembus ke Jalan Jogja Solo. Kalau ke kiri kita nanti sampai di Kebonarum, Desa Kebonarum. Kalau lurus lagi sampai ke Karang Nongko. Kita ambil yang lurus saja sampai di Pasar Gayam Prit nanti ya. Di sini kalau dulu sini sepi, sangat sepi teman-teman, belum seramai ini teman. Di sini dulu sangat sepi sekali, belum seramai ini. Dan dulu saya tuh waktu masih sekolah dulu kan selalu mendengar di sebuah radio. Dulu kan pernah ada ya namanya cerita horor itu ya, yang dia cerita horor dari radio waktu itu di, kalau nggak salah itu di Candi Sewu kalau nggak salah, nama stasiun radionya itu Candi Sewu. Cerita horor seseorang yang mempunyai pengalaman mengantar mana ya dulu itu, kalau nggak salah itu mengantar seseorang ya lewat sini, lewat jalan ini dulu, tapi dulu sebelum seramai ini, waktu masih sepi, di kanan kiri pohon-pohon besar-besar dulu. Mengantar seseorang lewat sini, naik kendaraan ini sekitar jam 12-an lebih kalau nggak salah itu lewat sini. Pada saat lewat sini, pada saat mengantarkan seseorang tersebut, dia belum merasakan sesuatu hal yang ganjil. Ini menurut cerita dia ya, yang pada saat
di mana, di, di di pada saat dia diwawancari di sebuah stasiun radio ya. Nah, kita sudah sampai di pasar Gayampret ini teman-teman semuanya. Ini pasar Gayampret. Dulu jalur itu tadi belum belum seramai ini, sehingga banyak kejadian-kejadian mistis yang dialami, banyak yang dialami banyak orang juga. Setiap tengah malam mau pulang itu ketemu dengan seseorang, mengantarkan seseorang sampai ke tempatnya itu orangnya nggak ada, dan kemudian kan dia kemudian ketakutan, baru merasa ada sesuatu yang aneh dan ganjil. Dan saat dia mau balik itu di atas pohon, di jalan yang tadi itu, di atas pohon yang berbeda itu dia melihat, ya kalau nggak salah itu ya kan serba putih ya, entah itu si kunti atau si pocong, saya juga nggak tahu ya. Jelas si apa sih yang juga nggak tahu, yang jelas eh, itu sosok putih ya, putih di atas pohon. Yo, ketakutan, orang itu ketakutan, kemudian dia tancap gas, tancap gas, tapi kok nggak sampai-sampai. Ini menurut cerita dia ya, kalau saya diwawancarai di radio ya, tancap gas nggak sampai-sampai. Dan singkat cerita kemudian dia sampai, dan pada akhirnya ya ketemu seseorang waktu dia sampai di, ya tadi di pasar Gayampret. Setelah sampai di pasar Gayampret kan banyak orang ya, karena itu kan pasar banyak orang, jadi dia sampai di sana, dia ketemu banyak orang, kemudian dia cerita ini, kemudian ya ditolong sama orang yang ada di situ. Nah, kemudian dia disuruh duduk tenang, kasih minum. Setelah itu dia bercerita, ya itulah hal-hal yang ganjil ya, hal-hal yang ganjil, hal-hal yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Oke teman-teman, kita sekarang sampai di Stadion Trikoyo Klaten, dan sekarang ya, kita akan menuju pulang. Yang tadi di sana gerimis teman-teman, tapi sampai di sini nggak gerimis ya. Ini tadi saya waktu berangkat di alun-alun ada tontonan, katanya sih dangdutan. Tontonannya dangdutan. Ini Klaten baru banyak tontonan teman-teman. Ya salah. Bentar lagi mau pemilu kan, bupatinya juga gimana caranya mendapat simpatik dari rakyat Klaten, dari masyarakat Klaten. Namanya pemilu, namanya juga politik. Ya seperti itulah, nggak usah bahas politik, mumet kepalanya, biar mereka yang mumet. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di perempatan Tugu Patung Punokawan. Kita akan lurus atau belok sama teman-teman? Kita belok aja ya, karena ini kan merah. Kita belok ke kiri aja. Itu tadi ada yang ya nggak tahu, padahal terekam. Ya inilah hal yang tidak bisa kita tadi hal yang material yang tidak bisa kita nalar dengan otak.
kita ya, dengan logika kita hal mistis ya semacam itu lah, namanya hal mistis. Oke, kita sekarang sudah sampai sampai di sini. Kita sekarang ada di sini. Di sini banyak sekali kuliner teman-teman. Kalian kalau mau jalan-jalan kulineran di Klaten, silakan datang ke Klaten. Klaten itu banyak sekali kulinernya. Klaten tuh yang terkenal masakan khasnya itu ayam bakar. Dulu ayam bakar Pak Widodo, sekarang masih, tapi sudah tidak sebesar dulu. Ayam bakar ya, ayam bakar Pak Widodo dulu. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan kita yang bentar lagi kita akan sampai di persimpangan 5 Bramen. Nah, di persimpangan 5 ini nanti mau belok ke kiri atau mau lurus ke arah Masjid Agung Klaten. Oke ya teman-teman, itu tadi mengenai apa YouTube yang sudah saya jelaskan tadi, dan juga sedikit cerita mengenai hal mistis jalan di daerah tadi. Tapi ya itu kita kejadian sudah lama banget ya teman-teman, sudah berapa puluh tahun kejadiannya itu. Saya waktu itu masih, kalau nggak salah itu masih SMA saya. SMA itu kan saya sekitar 2003 2004 ya, 2004 ya, 2004 saya lulusan 2004. Sudah lama banget kejadiannya. Dan tapi sekarang sudah ya kemajuan, sekarang sudah perkembangannya sudah sangat pesat, dan sekarang sudah ramai dan sudah ada hal-hal macam itu. Ya mungkin masih ada, tapi itu di daerah yang masih sangat wingit, daerah-daerah yang masih sangat wingit. Oke ya teman-teman, sebentar lagi kita akan sampai di rumah. Terima kasih atas kesempatan kalian yang meluangkan waktu untuk menonton video saya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, dan aktifkan tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk meng-share dan juga untuk meng-like dan juga komen. Karena subscribe, komen, like, dan share kalian itu sangat berarti dan sangat bermanfaat bagi saya. Sampai di sini dulu video kita, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.